Yehezkiel pasal 24 ayat 1-14, lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah, dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Shalom saudara. Milik Allah disebut sebagai umat yang kudus. Milik Allah disebut sebagai juga umat yang benar. Milik Allah disebut juga sebagai umat yang saleh. Maka pertanyaannya saudara, apakah umat masih bisa jatuh di dalam dosa? Maka jawabannya adalah masih. Namun, bagaimana apabila umat yang berdosa itu, dosanya digambarkan seperti karat yang melekat? Sehingga dikatakan dalam Yehezkiel 24 ayat 13, Aku telah mencoba membersihkan engkau, namun tidak ada gunanya, sebab engkau tetap najis. Ini Tuhan yang berkata kepada umatnya, kepada miliknya, yang dikatakan umat yang kudus dan benar. Tapi mereka telah berdosa, dan dosanya itu seperti karat. Sehingga sekalipun Tuhan mencoba membersihkan, namun tidak ada gunanya, sebab umat telah menjadi najis. Saudara, karat adalah oksidasi logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan berbagai faktor, saudara. Misal kelembapan, suhu, dan konsentrasi zat-zat sekitar. Korosi mempengaruhi kekuatan dan daya tahan logam, serta menimbulkan kerusakan yang berdampak pada keamanan dan kinerja suatu benda yang berkarat.
Dosa umat Tuhan begitu berat, ibarat karat pada kuali yang sudah begitu melekat, sehingga dipanaskan sampai pijar pun karat itu juga tidak akan lepas. Apakah dosa umat yang digambarkan seperti karat? Dalam ayat yang ke-23, Aku Tuhan mempunyai suatu perumpamaan untuk disampaikan kepada umatku yang suka memberontak. Ini dosanya umat yang sudah seperti karat yang begitu melekat, yaitu umat yang suka memberontak. Dalam terjemahan lain, umat yang tidak mau patuh. Walaupun mereka tahu itu benar, namun dengan sengaja mereka menolak bahkan melawan firman. Maka perlu perlakuan yang keras dan radikal untuk membersihkannya. Semua yang Tuhan lakukan ini semata-mata karena Tuhan mengasihi umatnya dan ingin memurnikan mereka lagi. Saudaraku, saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dosa-dosa kita mungkin juga bagaikan karat yang melekat dan susah untuk dilepaskan, anugerahnya jauh lebih besar dan dahsyat untuk menyelamatkan kita. Kristus sudah mati, menanggung hukuman dosa-dosa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara dari belenggu dosa yang paling keras. Namun saudara, tidak berarti karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, maka kita boleh sembarangan hidup di dalam dosa. Bila saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan bermain-main dengan dosa, maka Dia akan memurnikan kita dengan cara yang keras dan menyakitkan. Tak perlu dosa sampai berkarat, cukup sesaat, segeralah berbalik untuk bertobat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, bahkan memberikan firman bagi kami, mengingatkan kami, supaya kami sebagai umat tidak perlu dosa sampai berkarat, cukup sesaat segera kami berbalik untuk bertobat. Karena ketika kami mengeraskan hati kami untuk tidak segera bertobat, maka tangan Tuhan itu akan menekan kami, akan memurnikan kami dengan cara yang keras dan menyakitkan. Karena itu tolonglah kami Bapa, kami yang adalah umat-Mu, ketika kami menyadari hidup kami tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup kami bertentangan dan berlawanan dengan firman Tuhan, kami segera berbalik, kami segera bertobat, kami segera hidup kembali menurut kebenaran firman-Mu. Berdoa ya Bapa untuk proses pemilihan penatua di GKT Banyuwangi yang saat ini adalah proses sosialisasi calon penatua periode 2023-2025. Kiranya Tuhan menolong segala prosesnya yang ada. Bahkan biarlah kiranya Tuhan sendiri pula yang akan memilih setiap orang yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan tanggung jawab untuk memimpin gereja Tuhan secara khusus di GKT Banyuwangi. Biarlah segala sesuatunya juga Tuhan sertai, sehingga pemilihan ini berjalan sesuai dengan ketetapan dan aturan daripada Tuhan. Demikian juga mengingat Bapa untuk kedua saudara kami yang saat ini sedang berduka, untuk Ci Ilin sekeluarga, oleh karena mamanya telah dipanggil. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada Ci Ilin, bahkan hidupnya merupakan kesaksian bagi seluruh keluarga dan anak-anaknya. Biarlah penghiburan yang dari surga yang menyertai. Demikian juga untuk Ibu Pris, yang ibu asuhnya pun juga telah Tuhan panggil. Biarlah kiranya juga Tuhan menolong Bu Pris, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang asalnya daripada surga, sehingga seluruh keluarga pun tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan.
Demikian juga mengingat untuk Ibu Goying Bapa yang saat ini di Surabaya dalam proses pemulihan dari segala apa yang beberapa waktu lalu sakit. Kiranya Tuhan juga menolong. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dan kesehatan. Dan biarlah Ai Iing pun juga segera pulih dan sehat kembali, bahkan bisa kembali ke Banyuwangi. Demikian juga Sukjuan, Andrew, dan Aro yang dari tempat ini. Kiranya berkat rohani yang dari sorga yang menyertai mereka bertiga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.